Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Julientri dengan NIM 2420101035 dari kelas MJ201. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan sebuah usulan bisnis sederhana namun memiliki dampak yang cukup besar terutama bagi kelompok masyarakat yang seringkali tidak mendapatkan perhatian dari industri, yaitu kaum disabilitas. Usulan bisnis ini saya buat berdasarkan keinginan untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki nilai sosial, kebermanfaatan, dan kepedulian terhadap sesama. Bisnis yang saya rancang adalah pakaian adaptif untuk kaum disabilitas. Pakaian ini bukanlah pakaian biasa. Kenapa? Pakaian ini atau pakaian adaptif adalah jenis pakaian yang didesain secara khusus agar lebih memudahkan dipakai orang dengan keterbatasan fisik. Misalnya, seseorang memiliki keterbatasan di bagian tangannya, bisa menggunakan kancing magnetik atau velcro sebagai pengganti kancing biasa. Atau bagi pengguna kursi roda, pakaian didesain agar lebih nyaman saat duduk dalam jangka waktu panjang tanpa lipatan atau tekanan yang mengganggu. Selain itu, desain juga akan tetap trendy dan modis karena kami percaya bahwa semua orang berhak merasa percaya diri dengan apa yang mereka kenakan. Banyak dari kita belum menyadari bahwa tantangan berpakaian bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal estetika, tapi juga fungsi dan kenyamanan. Dengan begitu, bisnis ini memiliki potensi yang besar. Siapa yang akan menjalankan bisnis ini? Bisnis ini akan dijalankan oleh saya sendiri sebagai pendiri dan pengelola utama bersama dengan beberapa teman saya yang memiliki latar belakang di bidang desain, bisnis, dan komunikasi digital. Kami membentuk sebuah tim kecil yang solid di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kami juga berencana untuk bekerja sama dengan penjahit lokal yang memiliki pengalaman dalam produksi pakaian custom serta menjalin kemitraan dengan komunitas disabilitas agar dapat memperoleh masukan langsung dari calon konsumen. Yang paling penting, kami memberi ruang kerja kepada penyandang disabilitas baik dalam proses produksi, pengepakan maupun promosi, sehingga bisnis ini benar-benar mencerminkan nilai inklusivitas. Rencana peluncuran bisnis akan dimulai pada awal Januari 2026, namun persiapan akan dimulai dari bulan September tahun ini. Kami akan memulai dengan beberapa tahapan, yaitu riset pasar, mengenali kebutuhan dan kebiasaan berpakaian, lalu desain produk awal, membuat beberapa prototipe, mencari mitra produksi, menjalin kerjasama dengan penjahit, lalu strategi pemasaran, membangun kehadirannya di media sosial atau e-commerce. Setelah semua tahap ini berjalan, maka awal tahun depan kami akan melakukan soft launching produk dengan melakukan evaluasi dari umpan balik yang diterima. Saya memilih bisnis ini bukan hanya karena potensi keuntungannya, tapi karena nilai sosialnya sangat tinggi. Banyak penyandang disabilitas yang memiliki rasa diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian. Mereka kesulitan menemukan pakaian yang cocok dan nyaman dan mudah digunakan bagi mereka. Dengan membuat pakaian adaptif ini, saya ingin membuktikan bahwa bisnis juga bisa menjadi solusi sosial, bukan hanya alat mencari uang. Selain itu, saya juga percaya bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan dan inklusif, maka produk-produk seperti ini akan semakin dibutuhkan dan diapresiasi. Ini adalah bentuk nyata dari bisnis berkelanjutan dan berkeadilan yang mengedepankan nilai empati, inovasi, dan pemberdayaan. Agar bisnis ini berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang profesional sejak awal. Berikut adalah rencana pengelolaan bisnis berdasarkan beberapa aspek penting. Yang pertama, sumber modal. Modal awal akan berasal dari tabungan pribadi, patungan anggota tim, serta kemungkinan pengajuan dana dari program pendanaan wirausaha mahasiswa. Kami juga membuka peluang kolaborasi dengan investor sosial atau lembaga yang fokus pada pemberdayaan disabilitas. Selain modal uang, modal lainnya ada ide, komitmen, dan jaringan relasi yang kami miliki termasuk dengan komunitas disabilitas dan UMKM lokal. Yang kedua, manajemen waktu dan tenaga. Karena kami masih kelompok kecil, manajemen waktu menjadi hal yang krusial. Kami akan menyusun jadwal kerja yang fleksibel namun terstruktur menggunakan sistem pembagian tugas yang jelas. Misalnya, tim desain akan bekerja di akhir pekan, tim promosi akan membuat konten di malam hari, dan tim produksi bisa berkoordinasi dengan mitra penjahit secara berkala. Tenaga kerja tambahan akan direkrut secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan usahanya. Lalu ada di keterampilan pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran atau branding.
Kami akan rutin mengasah keterampilan melalui pelatihan online, mentoring bisnis, dan riset desain terbaru. Tim juga akan melakukan kunjungan ke komunitas disabilitas untuk memahami pengalaman langsung pengguna, sehingga desain yang dibuat benar-benar relevan. Lalu pengembangan SDM juga mencakup pelatihan dalam customer service, branding, dan pemasaran digital. Strategi pemasaran akan berfokus pada platform digital seperti Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kami akan menggunakan pendekatan storytelling dalam mempromosikan produk, menampilkan kisah nyata dari pengguna, proses desain, hingga nilai-nilai inklusif yang kami bawa. Kami juga akan menggelar kampanye sosial seperti Satu Baju Satu Harapan, di mana setiap pembelian turut mendukung pemberdayaan disabilitas. Lalu ada administrasi dan strategi manajemen 4P. Administrasi itu ada di pencatatan keuangan dan stok barang akan dilakukan dengan sistem digital sederhana menggunakan aplikasi seperti Bukas atau Google Sheet. Setiap bulan akan dilaporkan berkala untuk melihat arus kas, jumlah penjualan, dan feedback pelanggan. Dengan data ini, kami bisa menentukan langkah perbaikan dan ekspansi bisnis. Nah, strategi manajemen 4P yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di perencanaan meliputi penetapan visi dan misi target jangka panjang dan pendek. Lalu perorganisasian, struktur organisasi bisnis dibentuk untuk fungsi seperti divisi, produksi, desain, pemasaran, dan lain-lainnya. Lalu pelaksanaan, eksekusi rencana dimulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Lalu pengawasan, evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan konsumen. Kami percaya pengelolaan yang struktur dan konsisten adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang. Kesimpulan, bisnis pakaian adaptif untuk disabilitas ini merupakan gagasan sederhana namun memiliki dampak yang luas. Dengan desain yang inklusif, strategi pengelolaan yang matang, serta semangat untuk melibatkan dan memberdayakan penyandang disabilitas, saya yakin bisnis ini bisa tumbuh berkembang dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Bisnis ini bukan hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan solusi, menghadirkan harapan, dan membangun rasa percaya diri bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari dunia mode. Saya percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya. Semoga ide ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menciptakan usaha yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.